Terus diambillah dia, terus dikasihlah beliau ini uang. Setelah itu dia S3 gratis lagi dari kampus, dikasih. Go lagi sama profesornya dan dapat 5 million US dollar. Sudah fix. Coba deh. Jadi sebenarnya kita mungkin banyak yang berpikir bahwa ngapain sekolah dokter, nggak ada, pulang Indonesia nggak ada tempat kan ya. Nah, pulang atau udah sekolah dokter jauh-jauh. Aduh, ngapain tuh di Indonesia pulang kan di sini. Kan di sini. Profesor begitu kan ya. Gajinya ini Jadi Pak Jokowi fix ini tolong dicatat namanya Dokter Marsam Pak Jokowi. Jadi ini dokter yang tiap hari kerja di lab. Jangan digaji besar-besar lah. Digaji cukup aja sesuai sekarang. Terus jangan dikasih jabatan kayak kepala seksi. Iya. Saya ini bidang worker aja. Dikasih worker, dikasih lab yang besar, lab yang banyak tikus putihnya tadi untuk meneliti. Ya, soalnya kan tikus putih jarang di Indonesia. Bisa. Nanti dikirim dari Australia, Singapura sana boleh. Bisa. Kita bisa breeding kok di bikin apa? Oh bisa ya? Iya bisa. Nah ini dibikinkan lab aja untuk neliti di Mayu, calonnya Mayu itu rumah sakit. Ini udah ada pemikiran ini, tinggal dikasih tempat aja. Dan kalau Pak Jokowi kemarin kan kerepotan membawa pulang sains dari luar negeri. Nah ini sudah ada satu yang Pak Jokowi yang sudah bersedia pulang, tinggal dikasih dikasih tempat lah, dikasih ruangan lab, dikasih gaji yang sesuai, sudah beres. Sama dikasih ini ya seminar tiap tempat untuk menyampaikan ilmu. Harus kan tetap bisa sharing kan ilmu. Sharing is caring. Sharing ya. Mayu di Bali. Iya. Wah. Kan Muhammad dokter ini ada ikatan dinas nggak sih? Oh, nggak ada. Jadi freelance ya. Dok. Assalamualaikum guys, halo everyone, halo everybody. Kembali lagi ke Pos RT podcast obrolan santai. RT plus 1, sorry guys. Nah sama dokter masuk 2 kali saya grogi guys. Nyebutnya plus 1 soalnya kita di Amerika. Soalnya saking cakepnya. Andai kata saya cewek hari ini guys. Aduh, terlalu banyak ini nanti aku terbang ini. Enggak gitu ya. Tapi kayaknya ini mirip-mirip dokter Tirta guys ya. Wah. Gimana tuh? Dokter Tirta mah lebih hebat. Udah kenal. Enggak kenal. Tapi tahu ya. Tahu dong. Siapa sih yang enggak tahu? Tapi sama-sama cakepnya ya guys. Wah. Masih muda di usia 30-an. Keren. Gimana dok kabarnya dok? Baik mas. Ya. Sorry ya guys ya, baju kita dari kemarin kok sama terus. Dilala kok ya pas sama guys. Dan cuma ini aja guys yang punya guys. Jadi gimana dok kabarnya dok? Baik ya. Ujiannya dok? Belum, masih mempersiapkan. Masih mempersiapkan ya, dan ya mudah-mudahan bisa tembus. Sorry dok, agak dekat sedikit ya. Gini dok, saya memang kangen ngomong sama dokter ini. Dokter Marson ini yang salah satu dokter hebat. Menurut saya loh ya, hebatnya karena masih banyak yang hebat tapi ya hebatnya itu gini guys, soalnya beasiswa itu mohon maaf, beasiswa itu cuma 4 tahun. Koreksi kalau saya salah, 3 tahun atau 4 tahun. Sedangkan dokter Marson yang kemarin kan sudah kita tahu story-nya, mulai 2014 dinas di Papua, namanya tuh kemarin tuh di Papua itu intensif. Terus beliau meneliti karena melihat ada epilepsi dok ya, koreksi kalau saya salah, ada epilepsi, jadi kan soal saraf, sampai di Amerika pun beliau meneliti soal saraf. Terus dapat beasiswa di Januari 2015
Di Januari 2014 dia sudah mengajukan beasiswa macam-macam. 2005 berangkat ke Amerika. Sampai 2024 sekarang, 2023 2024 sekarang. Betul. Artinya masih full beasiswa. Lah ini gini guys, mungkin jadi beasiswa. Jadi inspirasi buat teman-teman yang kuliah kedokteran. Gimana sih dok? Kok bisa sampai? Bukan kok bisa sampai ya? Bukan gitu pertanyaannya sebenarnya. Usaha seperti apa yang dokter lakukan untuk continue beasiswa dan full funded dokter ya? Iya. Artinya full funded itu full dibiayai penuh. Jadi cuman tinggal apartemen dibiayai, uang saku ada ya dok ya? Betul. Terus apalagi ya? Uang bensin mungkin dok ya? Ya, uang buku. Uang buku, uang laptop kemarin ya. Itu. Terus sekolah gratis, sudah dapat kerja pula. Artinya dapat cuan juga dok ya. Betul, yang kerja di lab, dapat riset, dapat cuan, dapat gaji per bulan, dapat penelitian, terus dapat ruangan lab juga, dibimbing profesor. Itu rahasianya seperti apa dok kalau boleh tahu dok? Wah, jadi itu sebenarnya rahasianya nggak ada rahasia sih sebenarnya. Jadi formulanya juga nggak ada kayak cuma satu formula terus langsung jadi. Itu banyak mencoba, banyak ini, kalau bahasanya itu trial and error. Jadi memang banyak mencoba, banyak gagalnya, dan akhirnya ya bisa sampai ke titik ini tuh perjuangannya banyak gitu kan ya. Oke. Jadi pertama itu di 2015 itu, jadi saya itu dapat kesempatan untuk sekolah di sini, master S2 dalam bidang neuroscience dengan beasiswa Fulbright. Itu memang fully funded kayak Mas Yusuf bilang. Jadi fully funded. Jadi aku datang itu memang tidak bawa apa-apa, jadi memang betul-betul kosong. Jadi semuanya itu dibiayain sama Fulbright, termasuk yang Mas bilang tadi, uang buku, uang laptop, jalan apartemen ya. Betul. Jadi itu semua sudah dibiayain. Jadi sebenarnya ada opportunity kayak gitu. Jadi kan kalau dokter itu kan normanya itu setelah selesai internship itu ya kerja, ya kan. Jadi kerja di Indonesia. Kerja di Indonesia. Jadi PNS. Jadi PNS. Atau kalau memang tertarik menjadi dokter spesialis ya daftar sekolah spesialis kan. Jadi spesialis apa aja sesuai kebutuhan daerah gitu kan biasanya. Nah waktu itu saya berpikir, kenapa nggak coba S2 aja. Nah kebetulan saya memang tertarik ngajar kan ya. Jadi memang meneliti dan ngajar gitu. Peneliti dan ngajar dokter ya. Oke. Jadi saya tertarik. Berarti saya potong. Berarti dokter waktu itu tidak tertarik untuk PNS sama sekali? Waktu itu belum tertarik buat PNS. Dan ya bukan tidak, tapi belum tertarik buat PNS. Aduh guys, ampun. Orang-orang di saat itu tertarik untuk PNS. Tapi dokter ini malah sekolah ya, ke luar negeri. Oke. Mungkin teman-teman, aduh, saya sih berat dok, mending ya PNS wong di daerah bisa nerima. Tapi kita coba ulik lagi. Hikmahnya seperti apa? Jadi kan sebenarnya kan ada banyak opsi. Jadi yang aku mau bukakan itu bahwa ada banyak opsi setelah lulus itu mau jadi apa, ya, termasuk tadi ya PNS, mau sekolah S2, mau banyak opsi. Jadi ada banyak pilihan-pilihan itu. Jadi dokter itu kan bisa menempuh jalur-jalur alternatif ini, bukan cuma jadi spesialis langsung terus kerja kan kayak gitu, kerja di rumah sakit. Jadi ada memang ini jalur-jalur seperti itu. Nah kebetulan waktu itu saya memilih jalur daftar sekolah. Tidak ada pengalaman daftar sekolah, cuma tidak ada pengalaman daftar beasiswa sebelumnya. Mungkin dari senior dong? Tidak ada. Bahkan senior saya itu aku baru ketemu pas sama-sama daftar. Aku lulusnya bersamaan. Aduh. Jadi gini dok, boleh nggak saya minta dok, kalau pulang ke Makassar besok jadi senior yang memberitahu ke adik-adik. Saya sudah adik Unhas mungkin Unhas ya dok ya. Itu gimana sih cara dapetin
beasiswa. Nah ini sementara ini kita di podcast dulu guys. Nanti Betul, kalau mau betul. ketemu mungkin the last year ini mungkin beliau pulang. Betul. Nah memang kadang-kadang kita itu Dok, maaf, kadang-kadang kita itu kurang informasi. Betul Mas, betul. Sedangkan kita mau cari informasi itu ke siapa ya? Betul. Gitu. Nah itu dokter gimana dok? Maksudnya? Iya, jadi waktu S2 itu loh maksudnya. Aduh, jadi waktu itu memang agak struggle gitu kan, agak susah. Jadi karena nggak ada senior. Terus ada senior sih satu tapi kayak nggak kenal gitu kan. Nggak. Terus angkatannya udah jauh kan, jadi terlalu senior ya. Terlalu jadi tinggi senior. Jadi akhirnya susah juga. Jadi kebetulan yang kedokteran ya, senior kedokteran. Iya. Tapi ada juga senior di tempat jurusan lain. Ya. Tapi kan jurusannya beda tuh. Jadi kan otomatis essay-nya beda juga. Gimana? Jadi kedokteran. Dia jurusan teknik, tapi dia penerima beasiswa Fulbright juga. Ya jauh bos. Ya jauh. Betul. Nah ini semua bagi cerita dikit nih. Iya. Jadi waktu itu kenapa saya tertarik neuroscience dan kenapa saya mau belajar neuroscience? Nah itu ada teman di Facebook. Teman di Facebook? Dia dokter dari Brawijaya. Dokter dari Brawijaya. Unibra Malang. Ya, Unibra Malang. Nah dia akhirnya bimbing saya tuh tanpa gimana ngebimbing saya. Ngebimbing itu face to face atau via Facebook? Dulu kan dia sekolah di sini waktu itu di Ohio University. Ohio State University. Jadi Ohio State dari situ kita Skype-an. Dulu Skype belum. Belum ada Zoom. Belum ada WA, belum ada. Betul. Kita Skype-an. Itu menginspirasi saya dan jadi dia tuh menolong banyak namanya Dr. Obed. Dr. Obed. Itu Mas Andres tahu kok. Dr. Obed. Iya, Mas Andres tahu. Iya. Beliau kan dari Malang. Dari Malang, betul. Jadi yang mungkin Mbak Sofi juga tahu kan dia juga dari Malang. Mas. Betul. Jadi aku dibantu di situ. Jadi akhirnya via Skype. Dia sementara study di sini S2, sementara belajar S2 juga di sini di Ohio State. Nah, belajar neuroscience. Wah keren. Terus ya udah, aku terinspirasi lah. Nah, S2 itu 2015 diberangkatin ke US, dikasih uang saku dan sebagainya. Prosesnya setahun. Ya dari 2014 Februari kan? Februari ya, tadi Juni ke Papua kan dokter. Kalau tidak terus apa namanya? Kalau tidak salah ceritanya dokter Masan itu 2014 beliau itu Juni harus ke Papua guys, harus internship. Terus jadi sejak Januari Februari kita hanya flashback aja ya. Terus itu apa namanya Fulbright. Betul. Nyari beasiswa Fulbright karena mid Februari sudah close. Jalan setahun, setelah 1 tahun ini di sela-sela itu Dr. Marsan ini tidak kepikiran untuk PNS. Dia malah komunikasi dengan mahasiswa Ohio namanya Dr. Obed dari Unibra via Skype untuk membahas soal beasiswa di Amerika. Betul. Berarti sangat terbatas sekali informasinya. Iya, jadi memang ya itu betul-betul kayak dikasih jalan gitu kan. Sama-sama Tuhan ya. Iya, tahu. Ini ada orang nih yang belajar ini dapat beasiswa. Bahkan aku tidak tahu Fulbright itu apaan sebelumnya. Saya baru tahu. beasiswa dan jalur ini kan sebenarnya agak sedikit yang agak sedikit yang menempuh jalur S2 ini kan. Nanti baru belakangan ini udah banyak karena kan sudah ada LPDP. Iya kan kalau Fulbright kan agak lumayan udah lama kan, udah besar kan beasiswa Fulbright. Fulbright itu beasiswa besar, tapi kurang diinfokan, kurang banyak yang mencari info. Betul. Mungkin. Infonya masih kurang, apalagi di Indonesia Timur ya. Di Indonesia Timur kayak Dr. Mason, kayak siapa itu malah ada ini yang saya sebetulnya Edo. Iya. Edo dari NTB itu juga Fulbright kan. Betul. Ya, itu. Tapi kan Edo dari ITB. Dari ITB. Jadi sebenarnya kan kalau di Jawa itu mereka tuh
dapat info lebih. Iya, lebih well informed kan gitu. Kalau Dokter Masan itu dari Unhas tapi waktu itu di Papua, jadi ya utak-utak sendiri, apalagi versinya di zaman itu Facebook memang lagi nggak booming dong. 2015 nggak booming. Kalau 2010, 2008, 2009 oke lah, Facebook di atas angin. Tapi di 2015 itu mereka lebih condong ke WhatsApp kalau nggak salah. Betul. WhatsApp sama IG. Tapi berarti di saat itu memang iya. Waduh, perjuangan Iya. besar. Terus gimana dok ceritanya setelah dapat beasiswanya, aku kan mulai di Amerika kan 2015, 2000 sampai 2017. Master kan 2 tahun ya. Oke. Masternya dibayar penuh tuh. 2017. Nah, bosku masternya dibiayai penuh. Dibiayai penuh. Semua itu aku jujuran aja. Mau dikasih upload lagi. $0 tadi. $0 dari kantongku, tapi dikasih amplop sama Aminef, sama Fulbright. Aminef, Indonesia ya. Yeah. Thank you Aminef. Ya. Dikasih amplop, tidak bawa amplop sekolah. Kemarin kita sudah bahas sama Mas Andre, sebut aja Mas, beliau juga masih muda. Kita kan sudah sebutin yang di pertama itu beasiswa dari Belgia, betul. Dari London kan, beliau dulu dari Australia, betul. London, Leeds, dan pernah menjabat vice presidennya Fulbright di sini. Iya betul. Juga sekarang masih jabat sekretaris. Artinya kadang-kadang teman-teman itu gini, kemarin itu sudah kita bahas, yang belum nonton yang sebelumnya, nanti tak kasih linknya di bawah sini. Jadi itu memang kadang-kadang teman-teman itu kemarin gini dok, kalau kesannya ketika yang dari government kehabisan kuota. Kan misalnya cuma nerima misalnya bla 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 1.000 misalnya. Berapa ribu. Itu kadang-kadang itu terus biasanya 4 tahun lagi lah ini umur. Padahal yang sebelumnya kayak Mbak Rosa kemarin itu dari Tokyo of Agriculture atau itu malah tiket pesawatnya dibayari. Yang kemarin nonton di yang sebelumnya, teman-teman yang belum nonton sebelumnya yang Mbak Rosa itu malah full. Jadi sebetulnya banyak banget dok untuk apa? Untuk teman-teman ini bukan melenggang ya. Cita-citanya untuk sekolah di luar negeri. Nah, betul. Terus dokter gimana nih ceritanya next? Kita balik lagi ke dokter. Kita balik lagi. Terus setelah S2 full tadi dok gimana dok? Jadi 2017 selesai kan ya, 2017 lulus. Nah itu lalu bosku minta langsung lanjut aja. Bentar, saya potong lagi. Bosnya itu maksudnya profesor. Iya, profesor ya, profesor aku. Ya, maksudnya profesor aku. Saking akrabnya loh, ya, profesor dipanggil bos itu. Gini loh, aku tuh gini, gimana? Iya, profesorku bilang kenapa nggak stay aja, nggak tinggal di US, lanjut doktor program. Lanjut dokter, saya pikir ditawari keluarga negara. Lanjut program doktoratnya kan. Ya. Jadi ditanya kayak gitu, ditawarin sebelum pulang ke Indonesia. Nah itu lalu 2017 itu aku harus pulang karena apa? Karena internshipku itu ketunda setengahnya itu belum selesai, jadi setengahnya itu aku pulang nyelesain ke Papua lagi. Jadi 2017 itu dari bulan 6 sampai bulan 12 lah, 6 bulan lagi, 6 bulan di sana aku ke Papua. Di Timika juga. Aduh dokter ini ya nekat banget ya kayaknya. artinya 2014 ke Papua, 2017 ke Papua. Aduh. Iya. Jadi kayak gitu. Berani sekali Anda, Dok. Tapi memang demi Dok, demi kemanusiaan kadang-kadang panggilan jiwa itu sulit, guys. Nyari orang-orang yang kayak Dokter Masan sudah. Artinya kalau sudah pernah ya sudah, dia pasti akan nyari ke tempat yang aman, misalnya Jakarta atau mana lah, di Bandung atau di mana. Tapi kalau sudah panggilan jiwa kemanusiaan, udah aku harus balik lagi. Jadi ya kadang kan kita kalau dokter kan harusnya banyak bersyukur ya, maksudnya bukan bersyukur karena kita pasiennya sakit atau bagaimana ya. Kita belajar banyak dari pasien. Justru itu bagian yang menurutku sangat rewarding gitu, sangat membuat kita bahagia sebagai dokter kalau pasien kita sehat atau gitu. Apalagi gitu. Ada ucapan terima kasih. Terima kasih pasiennya bahagia kan, mentally, physically, itu kan kayak
luar biasa sih, itu tak tergantikan sih menurutku. Itu memang pekerjaan yang menurutku kemanusiaan itu. iya, jadi ada memang yang tidak bisa dibayar dengan uang gitu kan ya. Dok, kalau saya jadi Pak Jokowi, Dok, besok saya suruh saya suruh Dipindahin ke IKN ya? Dipindahin ke IKN? Enggak, jangan. Oh jangan. Itu ke Bali, ke mana? Ke Mayo. Mayo di Bali? Iya. Wah. Kan mau dokter ini ada ikatan dinas nggak sih? Oh nggak ada. Jadi freelance ya. Dok, pertanyaan dok, ini agak nyimpang ya. Dok, misalnya disuruh pulang ke Indonesia, dokter memilih Indonesia atau milih Amerika? Oh pulang Indonesia. Oh, nasionalisnya tinggi. Pulang Indonesia dong. Terus kalau misal dok ya, kalau misal ini buat staf ahlinya Pak Jokowi, staf ahlinya Presiden, misal mau merekrut dokter Mason, ini kira-kira dokter minta apa? Minta jabatan seperti apa sih dok? Wah sebenarnya sih. Atau minta apa? Minta gaji berapa sih dok? Wah, itu yang paling susah tuh. Sebenarnya sih, kalau aku sih yang paling penting sih kalau maksudnya kalau balik ke Indonesia ya, ada kesempatan gitu ya, ada peluang untuk mengembangkan penelitian neuroscience. Apalagi kan itu kan masih sangat sedikit ya di Indonesia. Kalau toh Mas Yusuf persentase PhD di Indonesia, kita itu populasi keempat terbesar di dunia. Oke. Tapi setuju. Jumlah dokternya sangat sedikit, tidak comparable, tidak sebanding dengan yang populasinya sedikit, populasi manusianya sedikit. Jadi sebenarnya kita mungkin banyak yang berpikir bahwa ngapain sekolah dokter, nggak ada, pulang Indonesia nggak ada tempat kan ya. Nah atau udah sekolah dokter jauh-jauh, aduh ngapain tuh di Indonesia pulang nggak? Kan di sini profesor, begitu kan ya. Gajinya ini dokter ini $7.000. Jadi per tahun berapa? 70.000 US dollar tuh ya, hampir 1 miliar tuh ya di sini. Ya bisa. Ini maksudnya kalau di Amerika loh guys, maksudnya kalau balik di Indonesia ya kurang lebih jangan disamakan dengan pekerjaan $4.000 ya, minimal ya 6.000, 7.000 per jamnya. Itu memang standar banget kan. Iya dok, makanya kadang-kadang gini, kalau kesannya teman-teman itu bukan teman-teman ya, saya mau mewakili yang dok itu setelah pulang Indonesia ngapain sih, enak-enak kerja di Amerika, di Eropa dapat gaji dolar, artinya lu juga punya lab, artinya apalagi ya, ke ekonomi terjamin, apartemen enak, ya kan, ada wifi-nya, ada lengkap pokoknya lah, ada kamar mandi hotel macam-macam. Artinya kadang-kadang itu kita itu mau balik Indonesia itu males. Wah, banyak sih kayak gitu. Tapi dokter Masan tadi bilang harus balik ke Indonesia. Nah, ini suatu menurut saya itu suatu nasionalisme yang dibuat teman-teman jangan takut balik ke Indonesia. Ayo. Makanya kemarin yang podcast di sini mohon maaf ada calon dokter Andrea, dokter Rose. Artinya besok itu bakal balik ke Indonesia yang podcast di sini. Mungkin juga artinya nanti akan membawa sumbangsih. Betul. Soalnya kan nanti sebagai ada kan dosen kan nih. Betul. Untuk apa? Untuk teman-teman S2. Kalau kekurangan dokter, kita masa harus lari ke luar negeri. Betul. Itu dokter. Iya. Kalau mulai dokter, mulai beasiswa dulu guys. Soalnya ini judulnya beasiswa dokteran tadi. Terus setelah itu kembali 2017, jadi kembali lagi. Jadi profesorku dapat funding, dapat pendanaan buat penelitianku. Aduh ini berkali-kali saya potong terus. Aduh. Buat penelitian gitu dapat tesis S2 aku tuh dapat dana, dapat uang. Jadi Pak Jokowi fix ini tolong dicatat namanya Dokter Marsam Pak Jokowi. Jadi ini dokter yang tiap hari kerja di lab. Jangan digaji besar-besar lah. Digaji cukup aja sesuai sekarang. Terus jangan dikasih jabatan kayak kepala seksi, kepala bidang, worker aja. Dikasih worker, dikasih lab yang besar, lab yang banyak tikus putihnya mis tadi untuk meneliti
Ya soalnya kan tikus putih jarang dok di Indonesia. Adanya tikus. Wah, bisa. Nanti dikirim dari Australia, Singapura sana boleh. bisa. Kita Boleh. bisa breeding kok di ini bikin apa? Oh bisa ya? Iya bisa. Nah ini dibikinkan lab aja untuk neliti di Mayu, calonnya Mayu itu rumah sakit. Ini udah ada pemikirannya nih, tinggal dikasih tempat aja. Dikasih tempat aja. dan kalau Pak Jokowi kemarin kan kerepotan membawa pulang apa? Sains dari luar negeri. Nah ini sudah ada satu yang Pak Jokowi yang sudah bersedia pulang, tinggal dikasih dikasih tempat lah, dikasih ruangan lab, dikasih gaji yang sesuai, sudah beres. Sama dikasih ini ya, apa dok, seminar tiap tempat untuk menyampaikan ilmu. Harus kan tetap bisa sharing kan ilmu. Sharing is caring. Sharing ya. Iya kan. Oke, guys, kita agak nyelur ini. Tadi saya mengatakan setelah tadi S2 full dari profesor. Iya, dapat itu kan, terus dapat funding kan dari tesisku, dapat funding dari situ, kembali ke sini tahun 2018 buat sekolah doktoral. Sekolah doktoral itu, saya sekolah doktoralnya termasuk yang sedikit anomali. Kenapa saya bilang begitu anomali? Karena cuma 4 tahun. Aku sekolah doktoral itu cuma 4 tahun. Jadi kenapa? Karena pertama itu aku kembali ke laboratorium yang sama profesor yang sama, terus jurusannya sama. Jadi nggak perlu ambil kelas lagi. Jadi betul-betul cuma penelitian, research. Gitu. Jadi yang dari S2 tadi tinggal dikembangkan lagi. Berarti tinggal istilahnya langsung jalur aja, ngurut aja. Okay. Jadi research itu dapat funding kan. Nah funding ini ya cukup lah ya. Terus ditambah ada di samping itu aku juga dapat ini beasiswa dari Fulbright. Bukan Fulbright lagi. Bukan. Dapat dari college di sini, dari universitas di sini, Iowa State. Bentar, saya potong. Berarti S2-nya pakai Fulbright. Plus. Betul. Setelah itu S3-nya tidak Fulbright. S3-nya itu didanain sama universitas di sini, sama dana dari tesisku tadi. Tesisnya dapat dana. Iya. College-nya juga ngasih dana. Betul. Double dana. Profesornya ngasih tempat lab. Betul. Wow. Iya. Oke. Jadi ini memang benar-benar orang smart ini, aduh. Jadi ada peluang untuk sekolah menyelesaikan program doktoral itu. Nah dalam perjalanannya, dalam perjalanannya itu banyak dari hasil penelitian kita di lab. Nah itu bukan kerjaan aku aja, kerjaan banyak orang. Tim. Nah, penelitian kita tuh mendatangkan dana buat universitas. Jadi total yang bosku atau profesorku dapat itu sekitar dari penelitiannya Dr. Mason yang urus yes 5 million. Jadi coba 5 million dikali 15.000 coba. Guys. Jadi gini guys. Dr. Mason ini sekolah di Amerika. S2 ya. Saya stop dulu. Betul. Saya stop dulu. S2-nya itu menarik bagi kampus. Kasarnya, wow, S2-mu bagus banget, kayak gitu kan. Betul. Skripsimu bagus banget. Betul, tesisnya. Oh ya tesis ya. Tesismu bagus banget. Terus diambillah dia, terus dikasihlah beliau ini uang. Setelah itu dia S3 gratis lagi dari kampus, dikasih. Go lagi sama profesornya dan dapat 5 million US dollar. Sudah fix. Coba deh. Tahunnya banyak itu. Nah itu awalnya datang itu aku cuma berdua bahkan. Cuma sendiri. Saya berdua. Dibagi orang berarti berapa? Berdua mahasiswa, sekarang ada 15. Wow. Artinya gini guys, uang 5 million tadi tidak digunakan Dokter Mas. Iya, enggak. Bukan untuk memperkaya dia. Kalaupun dia mau kaya di Amerika, tinggal dia minta warga negara. Tapi dia mau balik ke Indonesia. Tapi 1 million tadi guys untuk mendanai lagi yang betul, mahasiswa baru sama postdoc ya. Ya, yang baru. Juga
beli profesor alat, untuk beli alat lagi, labnya diperbesar lagi. betul. Jadi bukan artinya ini dokter ini ikut andil lah untuk membesarkan lab. Artinya suatu saat kalaupun membutuhkan link dan tanda kutip kalau mau kerjasama antara Indonesia dan Amerika soal lab tadi, itu akan lebih mudah ya dok ya, mungkin untuk alatnya didatangkan dari sini misalnya. Misalnya di sini alatnya dikira bekas, misalnya sudah 10 tahun usang, misalnya ditarik ke Indonesia, di sini beli baru kan ya lebih murah kan. Alat-alat kan ya mahal guys, mahal banget. Terus lanjut dok, ini seru banget dok. Terus setelah tadi dok setelah itu ya 4 tahun 2021 aku lulus. 2000 ya aku ingat itu. Desember 2021 aku lulus. Waktu itu saya lagi kerja guys, jadi nggak ikut wisuda. Kecewa banget. Aku lulus. Tapi memang lagi repot. Betul. Ya, dan lanjut setelah lulus langsung ditawarikan, kan dananya banyak tuh, masih banyak dan bisa buat. Jadi profesorku tawarin untuk jadi postdoc. Nah sampai sekarang ini jadi udah sisa uang tadi terus dipergunakan lagi untuk postdoc ini. Dan ya postdoc ini, nah sekarang udah tahun ketiga sebagai seorang postdoc. Dan kebetulan kemarin kita baru dengar dan penelitianku di Florida itu. Penelitianku itu ya dapat another 3 million. Jadi another million, 1 million only. Jadi 1 million itu apa dok? $1 million buat penelitianku. Jadi berarti total kan sekitar 6 million. 6 million US dollar guys. Iku kena nyalokno gubernur buat pasang-pasang baliho di jalan-jalan. Aduh, iya. Jadi itu kayak suatu kebanggaan sendiri ya, karena kan berarti kepuasan batin. Iya, jadi kayak yang kita kerjakan itu, jadi teman-teman di Indonesia itu kan sebenarnya, jadi kayak aku ini kan ya dibina di pendidikan di Indonesia kan ya, tapi kita tuh di sini betul-betul bisa kerja dan kerja kita diapresiasi dan menghasilkan funding gitu kan, dana gitu kan ya. Jadi itu kayak orang Indonesia gitu loh, bisa menghasilkan 6 million US dollar. Iya, jadi dalam 8 tahun. Iya, jadi itu kayak iya, jadi sebenarnya kalau kita dibekali alat, dibekali ini bisa ya? Bisa, itu kita tuh sebenarnya punya otak kita. Iya, kita orang Indonesia itu memang sangat punya kemampuan dan kemauan mungkin kemampuan untuk ini. Cuma kadang kan kita terbatas di alat. Jadi kalau alatnya terbatas kan biasanya kreativitasnya agak susah juga kan ya berkembang gitu. Iya. Nah kalau di sini kan ya mau ngapain aja terserah. Bikin aja ya, itu bikin aja terus nanti tinggal dia. Jadi bersyukurnya sih di situ. Jadi memang pengalaman journey dari S2 sampai ke postdoctoral ini betul-betul sangat memberikan suatu insight gitu ya, yang kayak ternyata ini kita juga bisa gitu loh. Kita bisa. Iya. Artinya bisa. kita ini mampu ya. Iya, kita orang Indonesia itu mampu. Itulah guys. Jangan mau kalah bersaing ya. Makanya guys, sebagai orang Indonesia teman-teman kita harus yakin dengan kemampuan diri kita sendiri. Buktinya Dr. Marson, mohon maaf lagi, bukan dari Jawa. Kalau bukan dari Jawa dulu itu kurang informasi. Betul ya dok. Betul. Sangat kurang betul. Internet, kurang informasi, kurang komputer, mungkin di sana masih apa sih namanya? Ya ada perbedaan lah, timpang kan ya pendidikan ya. Yang ranking 1 mungkin di Papua atau di Makassar sana belum tentu bersurvive di Jawa ranking 1. Iya. Memang dulu gitu. Kalau ranking 1 di Indonesia Timur belum tentu di Jawa dia ranking 1. Iya. Bisa ranking 30, bisa ranking. Itu enggak masuk ranking. Enggak masuk ranking. Iya. Tapi gimana ya? Tapi berkat tadi perjuangan dan pernah dinas di Papua juga kan sudah tahu, maksudnya sudah tahu iklimnya di sana kayak apa. Artinya beliau ini juga dari Makassar dan juga ya masih Indonesia Timur Makassar. Artinya informasi untuk beasiswa ke luar negeri pun yang tadi diceritakan ada tekniknya anak apa? Iya, senior. Aduh, itu kan jauh. Artinya guys, kalau menurut saya ini Dr. Marson ini memang apa ya? Patut kita rangkul dalam arti gini, karena tadi saya lihat itu pengalaman dari profesornya sendiri, profesornya beliau, bosnya beliau yang dapat 5 miliar dolar, bukan rupiah ini, 5 miliar dolar, itu berarti 5 triliun berapa?
Wah, banyak Waduh, loh. Ada harus kalkulasi itu dikaya. Kalkulator. Banyak lah pokoknya. Itu tapi sama profesornya, sama sebagai leadernya. Ya mohon maaf ya. Ini saya tidak tidak hanya mengupas dari dokternya, tapi dari profesional sendiri. Dikembalikan lagi tidak untuk foya-foya satu orang, tapi dibagi lagi untuk 15. Betul. Terus nanti ditawari lagi untuk postdoc. Kenapa kok ditawari sekolah lagi? Karena ini jalan untuk menyeminarkan membagi. Ya, untuk biar dunia itu tahu. Ah. Biar dunia tahu, biar kamu itu dapat ini loh, dapat panggung lagi untuk kamu menyampaikan neuroscience-mu. Tapi keren banget ya. Iya. Kemarin saya lihat itu yang di story-nya itu. Yang nonton itu satu orang bule, satu profesor itu membawai itu berapa profesor nih gitu ya? Ada 50 orang tuh. Ya itu jadi kayak betul. Jadi itu waktu itu saya dikasih kesempatan karena penelitiannya lumayan, ya penelitian yang aku kerjakan itu lumayan sangat berkontribusi kan. Jadi aku dipanggil untuk jadi pembicara kan. Jadi speaker di society terbesar. Di mana? Society epilepsi terbesar di Amerika ini. Society terbesar di Amerika. Epilepsi. Wow. Ya, namanya American Epilepsy Society. Wow. Jadi konferensinya memang besar dan terbesar di Amerika dan betul dapat kesempatan itu untuk membagikan pengalaman riset saya dan hasil riset saya. Dok, boleh tampilkan nanti foto-fotonya, Dok? Boleh. Nanti tolong diminta, Dok ya? Iya, boleh. Itu terus, Dok ya? Jadi itu kayak suatu memang pengalaman yang tidak bisa dilupakan dan membuktikan bahwa ya seperti yang aku bilang tadi kan, kita ini bisa berjuang. Kita itu bisa ya? Di kancah internasional juga. Jadi apalagi untuk di bidang sains ya, walaupun secara kita di Indonesia kan sainsnya masih agak di belakang itu dibanding negara-negara Asia Tenggara yang lainnya ya, kayak Jepang atau Korea. Tapi kita tuh bisa berjuang kok, bisa berkontribusi. Berkontribusi juga. Iya, jadi jangan takut berkontribusi. Jadi memang harus betul-betul terus mencoba dan mengaktualisasi diri. Keren banget Dr. Marsan ini. Memang gak ada obatnya pokoknya. Aduh. Pasti bisa kok. Sudah ganteng, pinter, apalagi masih muda, profesor bentar lagi. Aduh, amin, aku amin aja deh. Udah dapat uang banyak guys. Waduh, kalau uang belum ada. Ini kan masih masih memulai karir. Ini pakaiannya aja cuma pakai hoodie gitu, iya, ini kayak ini ya, anak S1 ya. Kayak anak S1 tapi dalamnya kayak Tapi dokter asik banget ngobrol sama dokter. Aduh, sama-sama Mas. Terima kasih sudah diundang. Soal beasiswa kedokteran ini buat teman-temannya kedokteran yang mau kuliah di luar negeri, jangan gagal semangat. Bukan patah semangat, nggak gagal semangat, gagal coba lagi, jangan terus koordinasi sama senior seperti Dokter Marsan. Nanti kalau boleh ada linknya komunikasi. Boleh. Nanti Ya. saya cantumkan. Nanti bisa sosial media saya di ini apa? Boleh Instagram apa? Instagram boleh ya, DM. Facebook, iya boleh. Dok, lagi longgar. Iya nanti. Bercanda. Dok, misal nanti mau konsultasi dok soal beasiswa, monggo langsung. Boleh. Atau di kolom komentar, kalau dokter ini kan sibuk mungkin di off kan ya dok ya, mungkin sampai Februari. Iya. Atau di kolom komentar nanti kita tanyakan di bulan Februari monggo. Tapi nanti foto-fotonya nanti saya tampilkan di sini guys, soal dokter yang dari epilepsi Amerika tadi. Memang itu menurut saya, makanya ini podcast ini kenapa kok kita buat ya, kemarin idenya dari Mas Andreas sebetulnya. Cuman postnya ini judulnya akhirnya saya mikir. Soalnya banyak di sini science atau orang-orang pinter yang tidak terekspos. Wah, teman saya banyak bilang kayak gitu. Wah, aduh, lu Marson nggak pernah itu, banyak yang sosial media tuh yang akunnya verified semua tuh hebat nggak pernah selalu nge-post mereka punya pencapaian kan ya.
Kalau aku sih, aku jarang aja ngepost karena Karena sibuk guys, bukan iya, pertama sibuk juga sih, terus kayak gaptek enggak loh tuh. Iya dokter gaptek. ya paling utama sih sibuk ya. Sibuk jadi lah sibuk pasti, aja, ya. jadi kayak jarang ini. Kalau nggak ditanya, kalau nggak ada kayak ini Pancingnya. Mas Yusuf. Ini kan sukanya fishing guys, mancing. Jadi ini mancing. Dok, kemarin dari mana dok? Lah ini. Jadi kalau nggak ada itu, nah itu. Dan saya senang untuk membagi kok. Kalau memang mau ini tertarik dalam mencari beasiswa. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti Seputar beasiswa dok ya. beasiswa ataupun Apa dok? penelitian saya. Oh boleh di share dok. Usia iya Sekarang garis besar. Oh garis besar neuroscience ya. Iya. Atau besok ke Indonesia mau ngundang seminar, nah hubungi saya dulu. Boleh. Nanti enggak bercanda guys. Hubungi dokter, misal mau ngundang di kampus, misal kampus kedokteran mana ya? Ya dimanapun lah di Indonesia. Iya. Atau mau merekrut dokter Marson, misalnya dari mana ya? Kedokteran Mayo mungkin. Boleh ya. Untuk dia ilmunya pertama, ilmunya terus di share ke adik-adik. Oke dok, terima kasih. Terima kasih Mas sudah diundang. Sudah tadi cerita mulai S1, S2, S3, postdoc, tambah lagi, dimana dapat full funded. Ini juga menginspirasi teman-teman sekalian. Artinya untuk sekolah kedokteran tidak perlu kaya. Begitu kan? Betul. Artinya kamu bisa, mampu. Kalau kata Mas Andreas itu ada beasiswa ayam punya. Itu tidak perlu lagi. Artinya mandiri dong kita dulu kan ya mandiri. Iya, jadi saya itu lulusnya kedokteran itu setelah SMA, lulusnya SNMPTN kan ya. SBMPTN kan sekarang. SBMPTN ya. Saya lulusnya SBMPTN. Ya, dua kuliah saya mungkin Mas Yusuf nggak percaya, kuliah saya cuma 600.000. Kedokteran 600.000? Iya, per semester. Buset. Di 2000 berapa dok? 2008. 2008 itu dulu 100 juta dok. Udah ada uang ini. Jadi saya lulus SNMPTN itu cuma 600.000. Terus nanti jadi sampai tamat itu 600.000 sampai tamat. Jadi coba dikali 5 tahun berarti 10 semester 6 juta. Wow, amazing ini saya. Aduh, 6 juta. Setelah itu dapat beasiswa Fulbright, beasiswa college dok ya. Terus dapat menghasilkan, anggaplah menghasilkan 6 million dollar. US dollar. Betul. Dan untuk membagi. Iya. Jadi ke perjalanan pendidikan saya itu kebanyakan dipenuhi beasiswa Mas. Iya. Betul dibantu. Jadi kan sekolah dokter mahal Mas. Ya tahu ya. Semua orang tahu kalau sekolah dokter mahal. Ya jadi betul saya. Sampai jual sawah kadang-kadang dok. Itu jadi waktu itu memang aku orang tua memang nggak ada yang sekolah dokter ya, nggak mungkin ya, harus memang lu biaya sendiri ya. Jadi semangat tapi tetap doa orang tua. Tetap orang tua pasti dukung support ya kita. Tapi memang kedokteran mahal. Kalau orang tua kan juga mikir adik-adiknya juga. Wah iya betul. Untuk sekolah ini lagi, nek kamu sekolah satu anak yang 3 tidak sekolah kan ya nggak mungkin. Udah kamu kuliah. Terima kasih dokter waktunya. Terima kasih Mas. Sudah menyempatkan lagi. Jadi saya terima kasih banyak Mas. Terima kasih Mas. Kapan-kapan lagi. Ada quotes hari ini? Wah hari ini ya itu tadi ya, mungkin sharing is caring. Sharing is caring. Ya, sharing is caring. Jadi bukan anak-anak aja yang harus disuruh share. Oh ini lu bagi sama anak saudara lu. Kita orang dewasa juga harus share. Share. Keren dokternya. Oke guys, thanks for watching. Tetap semangat. Jangan lupa sarapan, jangan lupa berdoa. Tetap semangat. Bye bye.